selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama podcast Sahabat Jiwa. Nah, untuk siang hari ini kita bahas topik yang lumayan relate sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu terjebak dalam hubungan yang toksik. Selamat siang, dokter. Iya. Nah, untuk awalannya gini, dok. Kan kita udah lumayan familiar ya sama kata-kata toksik. Nah, sebenarnya arti dari hubungan yang toksik itu definisinya apa sih, dok? Ini karena saya dokter jadi pakai definisi gitu ya. Jadi sebenarnya kan makna hubungan toksik, hubungan beracun ya. Itu adalah hubungan kan yang nggak sehat ya. Antar apapun ya, baik antar suami istri mungkin ya, pertemanan, persahabatan, anak dan orang tua, bahkan dunia pekerjaan, atau mungkin ya intinya guru dan murid pun juga bisa gitu. Hubungan yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita, justru misalnya ada penekanan, ada intimidasi, ya, ada hak-hak yang terambil tapi kita merasa ya udahlah, mungkin emang harus kuserahkan, padahal itu memang hak kita untuk tidak boleh diambil begitu. Oh gitu. Kemudian apa sih tanda-tanda kita bisa bilang oh ini hubungan yang toksik nih? Kalau kita untuk memutuskan menilai ya bahwa hubungan kita atau hubungan kita dengan siapa gitu ya itu toksik, kan kita bisa merasakan pada diri kita ketidaknyamanan. Ada rasa tertekan, ada pengen mengucapkan atau menyampaikan sesuatu, tapi itu kayaknya nggak pernah bisa atau nggak pernah boleh bahkan. Ya, jadi kita itu merasakan ketidaknyamanan, merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak aman. Kemudian kalau ketemu tuh kayak nguras energi banget ya. Wah, itu namanya lagi keracunan banget, kayaknya megap-megap gitu. Jadi hubungan toksik itu ditandai dengan ketidaknyamanan ya biasanya. Ya, kurang lebih kan tiap orang mungkin berbeda-beda ya, tapi saya menggambarkannya kalau kita hubungannya baik kan kita nyaman, kita tenang, aman ya kan, bersama dia kita damai, kita bisa bebas merdeka. Nah, tidak nyaman tuh kan kadang ya tidak merdeka itu ya, kurang lebih kita gampangnya adalah yang kita rasakan adalah seperti itu. Walaupun tidak nyaman bisa jadi emang karena diri kita sendiri, tapi karena secara umum hubungan yang kita rasakan tuh kita dengan si A, si B, si C baik, kok dengan ini rasanya benar-benar aduh, kayaknya tuh nggak bisa bebas, nggak bisa aman, nggak aman sama dia gitu. Gitu. Ada nggak, dok, tanda kuat yang bisa ngeyakinin kita oh ini hubungannya toksik nih? Soalnya kan kadang ketika kita merasa tidak nyaman kita meragukan diri kita sendiri. Betul. Saya aja yang ngerasa gitu. Kadang kita malah menyalahkan diri sendiri ya kadang. Oh ya, aku yang kurang sabar, ya kan? Oh, aku yang kurang pengertian, gitu ya. Dia baik kok, padahal sebenarnya gitu kan. Tergantung permasalahannya, tapi tanda yang paling kuat itu kita memang tadi jadi meragukan diri kita sendiri, ya kan? Jadi kita tuh merasa harus jadi orang lain yang bukan diri kita. Dalam hal apapun deh. Ya, entah tadi aku bilang ada pertemanan, persahabatan, ada hubungan suami istri. Nah, maka hubungan yang toksik ini yang dirasakan tuh memang saking banyaknya ya. Kita kan memang tadi, jadi kalau sama dia kita jadi nggak percaya diri, mau ngomong kita nggak bisa. Ya senormalnya hubungan apapun itu kita bisa menyampaikan tidak. Ya nggak, tapi kalau dia toksik kita masih iya deh aku harus iya gitu ya. Oh iya, pernah ngalamin Mbak Pinga? Kayaknya siapapun pasti pernah deh kayaknya. Karena itu lumayan umum kan, karena hubungan yang toksik kan nggak cuma sama pasangan tapi sama teman, sahabat, terus sama orang tua juga bisa kan kayak gitu. Kemudian setelah kita akhirnya sadar oh kayaknya hubunganku dengan si dia ini toksik, sebenarnya langkah apa sih, dok, yang harus kita lakukan? Tergantung dengan siapa ya kalau menurut saya, tapi yang paling mudah kalau kita sudah menyadari toksik, yang pertama banget ya itu adalah rasa atau emosi yang kita rasakan. Kan kadang tadi
kata Mbak Pinkan, kita tuh merasa jangan-jangan aku yang nggak sabar, Emang aku yang salah. ya aku yang salah, dia baik kok padahal dia nggak baik. Nah ini yang seringkali salah adalah kita itu tidak mengakui, tidak menerima rasa atau emosi yang kita rasakan. Padahal emosi kita tuh valid loh. Misalnya kita dihina, sakit dong. Iya. Terus kita bilang aku aja yang baper, iya kan? Oh iya. Nah, terus misalnya kita melihat pasangan kita chattingan dengan lawan jenis, ya, chattingan mesra, dia like sosmednya. Terus kita mergokin pasangan kita bilang gini, kamu yang posesif. Terus kita gitu kan, oh iya ya kayaknya aku yang posesif. Padahal kita cemburu, kita tidak suka, kita merasa tidak aman, ya nggak? Dengan sikap suami kita itu loh. Kemudian kita bilang, dikatain posesif, oh iya ya aku yang posesif. Gitu. Dan ini banyak terjadi kalau dalam rumah tangga, lebih banyak lagi. Saya punya teman yang sekian lama suaminya itu dulu dia cantik, pinter, baik, normal. Kemudian setelah menikah dia menjadi orang yang serba takut, cemas, ya, penyakit gangguan jiwanya muncul baru muncul karena suaminya tuh selalu menyalahkan, suaminya selalu mengutamakan keluarganya, suaminya selalu pokoknya pandai ngomong lah ya. Ketika dia menggoda perempuan lain pun dia bilang suami saya tuh nggak akan mungkin gitu. Kemudian bahkan dia masuk rumah sakit jiwa tuh tetap aja dia disalahkan sama suaminya. Kamu tuh nggak baik sama orang tuamu, kamu nggak baik sama anak, semua serba disalahkan. Ya kan, dia minum obat-obat psikiatri. Apa yang terjadi, apa yang dia sampaikan kepada saya, ya suami saya tuh orangnya baik kok, nafkahin saya, udah gitu. Padahal dia ketika dia sedang pengen mengungkapkan perasaannya, dia kecewa sekali. Ketika misalnya dia melahirkan, yang dia sakit, ya dia capek, justru suaminya pergi dengan saudara-saudaranya berlibur, bukan nemenin istri misalnya. Padahal mereka ada orang yang jarang ketemu, suami istri yang jarang ketemu. Hal seperti ini kan tentu sewajarnya perasaan dia sedih, sakit, kecewa, aku pengen ditemenin, iya kan? Tapi dia bilang kalau suaminya ngatain, kamu tuh loh nggak peduli sama keluargaku, kamu nggak pengertian, kamu selalu sama keluargaku tuh nggak baik. Nah, sudah, terus akhirnya oh iya ya itu kan keluarganya suamiku. Nah, jadi kadang-kala kita memang lebih fokus dengan katanya. Jadi kalimat-kalimat yang terus menyudutkan dia itu, menyudutkan kita sebagai istri, itu akhirnya diterima. Nah itulah yang sebenarnya racun-racunnya tuh semakin banyak. Makanya banyak perempuan setelah menikah dia mengkonsumsi obat-obatan psikiatri. Karena sulit lepas hubungan yang toksik gitu ya. Ya, sulit lepas dari hubungan yang seperti itu, ya sulit sekali karena mereka mungkin kayak teman saya sudah meninggalkan sekolahnya, ya kan? Tidak bekerja selama ibaratnya hampir 20 tahun. Sekarang mau ngapain? Iya kan? Iya. Terus kalau sebagai orang lain nih, misalnya kita udah kenalin, kayaknya dia tuh punya toksik nih. Apa sih Dok yang bisa kita lakukan untuk menolong orang itu biar orangnya sadar kalau dia itu terjebak di hubungan yang toksik? Kalau menyadarkan orang, kalau menyadarkan orang ya agak sulit ya. Jadi kalau kita ini memang ketika kita dalam kondisi ditekan, kondisi diintimidasi, saya pun mengalami ya, baik diintimidasi pasangan, diintimidasi komunitas ya sosial, itu kita menjadi ya udahlah mungkin aku yang salah, mungkin aku, padahal kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan atau dilabelkan kepada kita. Maka kita tuh akan menjadi orang ya udah aku gini. Jadi untuk disadarkan itu sebenarnya kadang sulit, kecuali dia percaya dengan kita. Jadi salah satu teman tadi yang saya ceritakan, kalau ketemu saya dia bisa mengungkapkan semua isi hatinya. Saya sakit hati ketika dia selalu hanya memberikan perhatian kepada keluarganya, kepada keluargaku tuh dia nggak peduli, selalu memberikan harta yang banyak kepada keluarga dia dan adik-adiknya.
aku cuma dikasih segini aja tiap bulan, itu untuk semuanya. Aku ditinggal terus karena emang long distance ya, karena ada pekerjaan yang tidak bisa bersama. Jadi menurut saya dia ini sebenarnya sadar, tapi kadangkala dia ketika dikasih tahu atau ada psikolog atau yang lainnya menjelaskan, ini suamimu seperti ini, dia sadar iya suamiku, tapi nanti kemudian dia suamiku baik kok. Tadi dia merasa uang gajinya untuk dia, ditinggal pergi sekian lama dan semua untuk kebutuhan anaknya itu dia merasa kurang sadar itu kan. Tapi di sisi lain kemudian dia karena selalu dicekokin, kamu nggak bersyukur sebagai istri, nggak bersyukur, akhirnya apa? Dia akan ngerasa oh iya ya, dia baik kok, dia baik udah ngasih sekian. Jadi memang agak sulit ya untuk menyadarkan. Saya pun dulu demikian. Yang saya pernah ketika proses mau berpisah gitu ya, itu sama psikolog saya, sama suaminya psikolog itu menjelaskan, ini laki-laki ini nggak benar. Kalau engkau seperti ini kan, gitu ya, mereka tuh sebenarnya adil gitu ya bersikapnya. Kalau engkau seperti ini kan, itu tuh tandanya emang dia nggak baik, dia nggak sayang. Kamu ditekan gitu ya dengan perbuatan-perbuatan A, B, C. Wah ini sudah nggak benar, nih pernikahan yang nggak sehat gitu kan. Tetapi saya untuk menyadari iya itu butuh waktu. Oh iya ya benar gitu. Terus saya baca. Nah kan tidak semua orang seperti saya punya kemampuan. Oh saya cari buku, saya baca, saya mencari bantuan orang begitu. Jadi memang sulit mau menyadarkan orang. Betul nggak? Apalagi kalau memang dia tergantung sama pasangannya. Kalau suami istri, kalau dengan orang tua, itu juga sulit lagi. Misalnya dia merasa dia nggak tahu kalau ibunya ini nggak baik misalnya. Jadi ibunya tuh nyekokin terus untuk dia itu harus benci laki-laki, dia benci bapaknya jelek, padahal sebenarnya dia tidak pernah melihat kejelekan bapaknya. Hanya bapaknya manusia kan, ada kekurangan 1-2 menurut dia ya, atau kurang manis menurut dia, tapi karena dicekokin terus, jadi kesannya bapaknya jelek, dia benci bapaknya. Nah, apakah ini disadari? Seringnya enggak. Seringnya tidak. Banyak karyawan atau pasien-pasien saya itu konsultasi terkait bapaknya. Saya bapaknya, kemudian setelah saya gali memang bukan bapaknya, ibunya. Dan ini banyak terjadi. Kenapa? Karena anak itu lebih dekat pada ibu ya kan. Nah, kadang-kala ketika seorang, kalau kita ngomongin iman ya, ketika kita tidak bertakwa, iman kita lagi kurang, kadang-kala kita jadi jelekin. Ya kan, dan terus menerus, jadi itu cekokan racun-racun yang terus membuat sang anak ini, kalau anak perempuan lebih berbahaya ya. Nanti ketika dia dewasa, dia akan gampang benci laki-laki. Dia tidak akan happy dengan rumah tangganya. Kenapa? Dia selalu curiga sebagaimana ibunya menggambarkan sosok seorang laki-laki itu sebegitunya. Dia akan banyak menuntut kepada pasangannya. Biasanya seperti itu. Ya, sulit kan untuk menyadarkan? Iya, karena biasanya sadar itu malah orang lain. Betul. Dia sendiri nggak sadar. Betul. Orang lain tuh yang bisa ngelihat ya, dia nggak lihat. Emang karena dia orang-orang dengan hubungan toksik itu sudah seperti ini. Kalau suami ke istri, jadi istrinya itu sudah diputuskan rantai dengan teman-temannya. Seperti kasus teman saya tadi, saya tuh udah kayak nggak. Jadi anak-anaknya sayang sama saya, istrinya juga butuh saya diputus hubungan. Untuk menolong mereka, dicekokin, oh ini saya jahat, saya jelek, saya begini, gitu. Dan sebenarnya orang-orang yang menolong mereka tuh nggak bisa, karena udah diputus. Bagaimana caranya agar semua yang akan bisa membantu dia itu dihalangi? Wow, mengerikan. Kemudian jadi kita nggak bisa nyelamatin dia. Kemudian ketika kalau seorang anak tadi, ketika sudah dicekokin ibunya dengan hal-hal yang tidak bagus, misalnya nih contoh ya, itu akan sulit untuk, karena itu ibunya. Ada gini, oh nggak berbakti nanti kalau aku tidak mendengar ibuku. Betul nggak? Aku tidak berbakti kalau aku mengatakan ibu salah. Aku tidak berbakti kalau ibaratnya melawan itu, tidak mau dengar ini salah gitu kan, atau menyampaikan kepada orang ibuku tuh yang salah misalnya, ibuku tidak baik, itu nggak bisa. Makanya di keluarga yang saya dapatin ya, orang-orang yang datang untuk hipno ini, mereka memang sangat rumah tangganya nggak harmonis, karena memang dia sudah dapat
tadi cekokan yang luar biasa gitu. Nah, ini memang kalau aku ya ngerasa sulit banget. Persahabatan kan juga seperti itu ya. Iya, betul. Persahabatan yang misalnya kalau persahabatan kita bisa lari lah biasanya ya kan. Iya. Tapi kalau hubungan suami istri, ibu dan anak, Rumit. rumit banget. Iya. Kemudian kan Dok, kalau misalnya akhirnya dia menyadari hubungannya itu toksik, lalu berhasil keluar, biasanya dampaknya itu apa aja Dok, dampak ke psikisnya? Oh ya, kalau biasanya kan hubungan toksik kalau pasangan cukup lama ya. Kemudian apalagi ibu dan anak gitu ya, atau bapak dan anak juga, maksudnya ini hubungannya yang paling saya dapatin kan ibu dan anak atau suami ke istri. Nah, mungkin karena aku perempuan ya. Tapi saya juga pernah mendapati bapak yang toksik ke anak juga banyak, ke anak perempuan gitu ya. Jadi ketika mereka sudah bisa lepas, apakah langsung baik-baik aja? Enggak, karena setelah sadar itu jadi muncul semua gitu. Jadi ketika belum sadar, ya udahlah aku nggak apa-apa diginiin kan begitu ya, nggak apa-apa. Ketika sadar itu justru lebih sakit. Sakitnya adalah kita mungkin sudah bisa lepas hubungannya. Sakitnya tuh kayak kita balik lagi sini gitu. Jadi kayak dipanggil-panggil untuk kembali ke sifat buruk. Kita kembali untuk ingat ibu kita. Aduh, kasihan sama ibu kita. Perempuan juga sama, kasihan suamiku, teringat suamiku ya. Kasus ini betul-betul banyak sekali terjadi. Nah, ketika kita diajak kembali saja, itu nomor satu yang paling sering, untuk kembali lagi ke masa lalu. Karena apa? Karena otak kita tuh kayak udah candu dengan keburukan-keburukan itu. Candu disakitin, ya kan? Candu dicekokin hal-hal yang buruk, itu kan candu. Karena udah terprogram di otak kita tuh, isinya harus ada diisi itu tiap hari gitu. Dia balik lagi, pengen balik lagi gitu. Udah sadar pun masih kayak gitu. Karena harus terus belajar, kesadarannya tuh ayo belajar terus, baca terus, ketemu orang-orang yang benar terus. Terus kemudian selain kita diajak ke arah ke belakang lagi, yang paling kerasa kita itu muncul, misalnya ya, yang pernah juga saya alami dan beberapa pasien itu, ketika sudah putus dari rantai pernikahan yang toksik itu, kita tuh jadi keinget, ternyata tuh aku dulu diambil uangnya sekian tuh aku diem aja, kok aku nggak marah ya? Oh, aku dicuri terus duitku, kok aku nggak marah ya? Oh, dia selingkuh sama si ini, ku masuk kamarku, kok aku nggak marah ya? Gitu. Sadarnya sekarang jadi kayak, ya Allah, aku tuh kok gak menghargai diriku selama ini. Jadi betapa kita tuh jadi muncul semua. Nah, kalau orang-orang yang meditasi juga akan merasakan munculnya itu. Wah, itu berat banget ya ngadepin itu, dan bagaimana kita melepas. Bagaimana kita menyadari, menerima, kemudian kita lepaskan. Itu kan proses lagi, Mbak Dungan. Dan biasanya kan tidak satu ya. Kalau suami ke istri tidak satu. Ya kalau ibu ke anak tergantung ya kondisinya ya. Kalau yang modelnya nyekokin kasusnya tadi ya, masalah kejelekan bapak tadi, mungkin lebih mudah ya, lebih mudah. Tetapi kalau yang toksiknya ibu ke anak itu perkara yang misalnya hartanya anak ya kan, terus kemudian ngeluh terus ya, ngeluh tentang bapak ya misalnya, atau mungkin caci makian dan segala macem, kita harus berbakti, dituntut berbakti padahal ibu tidak baik kepada kita. Itu ketika kita sadar, wah itu rasanya luar biasa. Nyembuhinnya satu demi satu itu loh yang agak berat di kita yang sudah menyadari, ini hubungannya nggak benar.